Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang insya Allah penuh berkah ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Dan senang rasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk kita sama-sama mengawali di pagi hari kita untuk belajar memperdalam pengetahuan ilmu agama kita sebagai petunjuk dan bekal dalam kehidupan dunia dan meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya saya tidak sendiri, di studio sudah hadir guru kita, Ustadz kita yang akan membersamai yang insya Allah 1 jam ke depan dalam acara Fajar Hidayah. Beliau Ustadz Sunarno. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali nih, Ustadz. Kabar baik? Alhamdulillah, ya. Baik, insya Allah. Dan untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang apa, Ustadz? Membina keimanan dalam keluarga. Baik, membina keimanan dalam keluarga ini ya. Jadi lingkup terkecil adalah keluarga, dan ini nanti pasti dampaknya juga untuk sosial dan kehidupan pada umumnya ya, Ustaz. Yeah. Baik, pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, untuk di segmen yang pertama ini mari kita siapkan diri kita, siapkan catatan kita untuk mendengarkan tausiah dan mukadimah dari Ustadz Sunarno. Silakan, Ustadz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa curahkan anugerah pada kita. Hari ini kita diperkenankan mengawali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku, hari ini kita bicara tentang membina keimanan dalam keluarga. Keluarga muslim bukan hanya hidup bersama, tapi ingin hidup bahagia dengan iman dan menjadi keluarga yang soleh, lingkungan yang soleh. Itu harapan kita. Maka sebelum itu, hidayah iman yang ada pada diri kita ini diawali dari mau mendengarkan nasihat agama. Banyak orang, banyak keluarga yang binasa, bukan karena tidak tahu, tetapi karena menolak mendengarkan nasihat. Tentu nasihat di sini adalah nasihat kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menjadi awal dari kehancuran, baik itu secara pribadi maupun sebuah keluarga. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 193. Yang ayat ini sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al barar. Ayat ini merupakan bagian dari doa ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Setelah merenungi ciptaan Allah, ciptaan langit dan bumi, ayat 190-nya, dan menyadari ciptaan Allah yang tidak sia-sia, 191 Ali Imran, maka muncullah iman yang melahirkan doa ini.
pengakuan, dan harapan. Maka Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seseorang penyeru yang menyeru pada iman. Munadi ini ahli tafsir, para ulama menjelaskan bahwa kalau zaman dulu itu Rasulullah SAW, Al-Quran, atau sekarang ya para da'i, para ustadz, para mubalik yang menyeru pada tauhid, kembali pada Allah dan Rasulnya. Maka dakwah iman itu dimulai dari mendengarkan penyeru, yang menyerunya itu dengan bil hikmati wa mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut, bukan dipaksa, bukan dengan kekerasan. Kalau ini kita tarik dalam keluarga kita, dakwah suami kepada istri, maka walaupun menghadapi masalah yang besar, bisa selesai kalau itu didakwahkan dengan kelemah lembutan, bukan dengan emosi, dengan kemarahan, dengan kekerasan apalagi. Dakwah seorang ayah, seorang ibu dalam mendidik anaknya, tentu kalau anak ini sudah bisa diajak bicara, dialog, ya dengan dialog yang baik. Kalau anak ini masih kecil, itu perlu dengan keteladanan. Kita sebagai orang tua harus bisa memberi teladan pada anak-anak kita. Bukan dengan emosi, bukan dengan bentakan, apalagi dengan celaan, cacian. Saudaraku, dalam hadis yang sudah sangat populer, riwayat Muslim nomor 2593, Nabi kita bersabda, mengajari pada kita, Innallaha rafiq yuhibbu rifqa, wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unfi, wa ma la yu'ti ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan itu. Allah memberikan karena kelemah lembutan itu apa yang tidak Dia berikan kepada kekerasan. Dan tidak pula Allah berikan pada yang selainnya itu. Ini pembelajaran pada kita. Karena lemah lembut itu akan menurunkan rahmat dan keberkahan. Maka kalau dengan kita punya akhlak kelemah lembutan ini, apalagi dalam menyampaikan dakwah, nasihat, maka dakwah kita, pendidikan kita, pembinaan kita, itu lebih bisa diterima. Karena kita sampaikan dengan santun, lemah lembut. Dan lebih bisa bertahan lama. Inilah bentuk akhlak yang harus kita tanamkan pada diri kita. Dan lebih bisa menyentuh hati. Tetapi dengan celaan, bentakan, kekerasan, hanya menyebabkan orang itu menjauh dari kebenaran, menjauh dari kebaikan. Walaupun ngerti bahwa yang disampaikan itu baik, benar, namun kalau caranya tidak benar, itu menjadi sebab orang menolak bukan karena kebenaran, caranya kadang-kala. Maka dalam hadis Muslim nomor 2594, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada suatu
kecuali akan menghiasinya. Namun, kalau kelemah lembutan sudah dicabut dari sesuatu, itu akan memperburuknya. Maka mari kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai guru, kita kedepankan akhlak ini. Karena ini metode yang Allah dan Rasul ajarkan pada kita. Karena banyak keluarga satu rumah, tapi jarang komunikasi, jarang mendengar nasihat, baik itu suami pada istrinya, orang tua pada anaknya, sehingga banyak terjadi krisis dalam keluarga itu, kurang harmonis. Suami dengan istri tidak harmonis, orang tua dengan anak tidak ada komunikasi. Karena apa? Dalam keluarga itu hanya mengedepankan emosi dan hawa nafsu. Maka kalau ini yang terjadi, naudzubillah, maka mari kita hindarkan keluarga kita dari yang seperti ini. Karena maaf, banyak dakwah yang hanya terhenti di lisan, namun tidak masuk dalam kehidupan rumah tangga. Maka kalau kita seorang pendakwah, jangan hanya berhenti di lisan kita, maka mari kita praktikkan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Kalau Rasulullah itu bersabda dalam hadis At-Tirmidzi nomor 3895 yang sudah sangat populer, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik pada keluarganya. Namun sering yang terjadi sebaliknya. Lisan kita lembut di mimbar, tapi keras di rumah. Mengajak umat untuk bersabar, tapi keluarga, istri, anak menjadi korban emosi. Ini kan pertentangan. Maka ini diantara yang menjadikan sebab krisis kepercayaan anak pada orang tuanya. Kenapa anak enggak taat pada orang tuanya? Karena sudah krisis kepercayaan. Istri pada suami. Kalau krisis kepercayaan ini terjadi pada keluarga kita, naudzubillah, maka mari kita sama-sama merenungi apa yang diajarkan Allah dan Rasul ini. Maka tentunya kita dalam keluarga itu jangan sampai kita sebagai seorang suami hanya sukanya membentak, mencela. Kalau kita sebagai ayah, orang tua pada anak-anak kita, mari kita itu tunjukkan keteladanan dan juga dialog yang baik, sehingga kita sering duduk bersama bagaimana suami dengan istri, orang tua dengan anak. Saat kita bisa ada waktu longgar dan ketemu, di situ kita gunakan untuk bicara-bicara tentang kebaikan, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Kalau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, kalian itu butuh teladan lebih daripada banyak kata. Jadi di sini kita diberi pelajaran, banyak kata tapi tidak ada teladan, tidak akan ada hasil apa-apa. Tapi kalau kita itu memberi teladan, walaupun bukan dengan kata-kata, itu akan bisa ditiru kebaikan itu. Maka krisis keluarga ini gejala yang nyata dalam kehidupan, apalagi masa kini. Karena rapuhnya pondasi iman dalam keluarga itu. Sehingga suami istri tidak harmonis, bahkan runtuh. Anak-anak kehilangan arah. Naudzubillah, kalau anak kita kehilangan arah, sulit untuk dikendalikan. Anak kita menjadi bingung.
bukan karena cinta. Namun kadang-kala sering melihat pertentangan antara bapak dan ibunya. Ibunya, bapaknya tidak kompak dalam kehidupannya. Ini anak menjadi bingung. Maka jangan sampai dakwah kita ini kehilangan kepercayaan di dalam rumah kita. Saudaraku, rumah kita itulah surga kita kalau kita bisa mengelola. Namun juga rumah kita menjadi neraka kita kalau kita salah dalam mengelolanya. Maka kalau kita ini bisa mencermati, penyeru ada, tetapi teladan hilang. Ini jangan sampai ada dalam keluarga kita. Kita sering mengajak, tapi tidak ada keteladanan, tidak ada contoh. Ayat hadis dibaca, tapi prakteknya tidak ada dalam kehidupan. Kemudian Allah lanjutkan, an aminu bi rabbikum fa amanna. Berimanlah kalian pada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Maka ayat ini merupakan respon yang cepat terhadap dakwah, tidak menunda iman. Ini penting, ini ciri-ciri ulul albab. Maka orang ulul albab yang punya akal itu mau mendengarkan, membenarkan firman Allah, sabda Rasulullah yang sahih, kemudian tunduk patuh, kemudian diamalkan dalam kehidupannya. Kita berusaha ke sana. Kemudian dalam ayat tadi dilanjutkan, Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Walaupun sudah beriman, maka orang yang ulul albab itu tidak merasa aman dari dosa. Inilah adab orang beriman. Itu diantaranya banyak istighfar pada Allah SWT. Karena kita menyadari kullu bani Adam khata' wa khairul khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti banyak berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang bersalah itu yang cepat bertaubat. At-Tirmidzi nomor 2499. Saudaraku, krisis keluarga itu berakar dari dibiarkanan dosa. Bukan masalah krisis ekonomi. Kalau dosa dalam keluarga, kemaksiatan dalam keluarga kita biarkan, itulah awal dari krisis. Jadi banyak konflik dalam keluarga, kegelisahan, dan lain-lain. Itu sekali lagi bukan karena faktor ekonomi. Itu sangat kecil. Tetapi dosa yang tidak disesali, dosa yang tidak ditangisi, sehingga istighfar pun tidak keluar dari lisan. Kemudian dilanjutkan, faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Jadi kalau kita itu diberikan pengertian, karena dosa itu idza atnabal abdu nuqtita fi silqabihi nuktatun sauda. Kalau dosa itu kita lakukan, itu akan menutup hati kita dengan titik hitam. Ini berbahaya. Maka perlunya kita banyak istighfar pada Allah. Maka wakafir ana sayyiatina, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Maka kalau penghapusan dosa, penutupan dosa itu kita diajarkan supaya segera taubat dan menyesali apa yang sudah terlanjur kita lakukan dari pelanggaran itu. Kita memperbanyak amal soleh, baik itu ibadah maupun dalam muamalah. Kalau sedang tertimpa musibah, contoh umpamanya sakit,
sabar, dan terus ikhtiar. Karena dengan kesabaran itulah Allah akan memberikan kafaroh dari dosa-dosa kita. Itu yang sedang menerima sakit. Lah bagi yang sehat, mari kita kembali pada jalan Allah dan Rasul. Kita sesali kekeliruan yang sudah kita lakukan. Karena Allah juga memberikan pengajaran kepada kita, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Surat Hud ayat 114. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Saudaraku, kemudian watafafana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang yang berbakti. Orang abrar itu orang yang lurus akidahnya, jujur imannya, istiqomah amal solehnya. Ini doa yang kita mohon pada Allah untuk dikumpulkan bersama-sama orang yang abrar. Ini doa husnul khotimah kita. Maka kita mudah-mudahan bisa mendapatkan sebagaimana yang kita doakan pada Allah. Karena bagaimanapun dalam hadis Bukhari disebutkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang dicintai. Kalau kita itu cinta pada orang-orang baik, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Kemudian dalam hadis Ahmad ini juga diterangkan, idza ahabballahu 'abdan istamalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanfaatkannya dalam kebaikan hingga akhir hayatnya. Mudah-mudahan kita dalam hidup, dalam keimanan, dan nanti mengakhiri hidup dengan husnul khotimah. Begitulah saudaraku, semoga kita bisa mengamalkannya. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tadi untuk tausiah dan mukadimah dari Ustaz Sunarno mengenai tema kita di pagi hari ini, yaitu membina keimanan dalam keluarga. Dan tentunya hal utama yang sebagai seorang pemimpin keluarga, seorang ayah, seorang bapak ini memang memiliki peran penting ya Ustaz dalam mengarahkan arus ataupun perjalanan kehidupan keluarganya ini kan. Dan tentunya bagi seorang anak juga, seorang istri ini juga memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi seperti yang disampaikan Ustaz tadi, yaitu rumahku ada surgaku ini ya Ustaz. Yang tentu di dalamnya terdapat sakinah mawaddah warahmah ini. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti di segmen yang kedua kami memberi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, baik mengenai tema maupun di luar tema. Anda dapat telepon di nomor 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya di segmen yang kedua kita di pagi hari ini dalam acara Fajar Hidayah. Masih bersama beliau Ustaz Sunarno dengan tema membina keimanan dalam keluarga. Dan tentunya di kesempatan di segmen yang kedua ini kami memberikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat telepon di nomor 0271 679 3000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, kita menuju penelpon yang pertama ini Ustadz ya, yang sudah masuk. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Yahya di Kalimantan Barat. Baik, Bapak Yahya di Kalimantan Barat. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ini Pak Ustaz. Kalau kita masuk ke dalam masjid kan ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana kalau waktu itu berkenaan dengan waktu terlarang untuk sholat sunnah? Misalnya sebelum zuhur itu kan matahari masih tegak lurus. Apakah itu berlaku juga Pak Ustaz larangan itu?
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yahya. Jadi kita ini memang setiap masuk masjid itu diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Namun kalau itu waktu terlarang, yang jangan dilakukan. Kita tunggu dulu sampai waktu terlarang itu sudah selesai. Kan cuma sebentar. Maka kalau kita ini masuk masjid, ya kita sholat dulu 2 rakaat. Karena Nabi itu sabdanya, idza dakhaltumul masjida falyarka' rak'atain qabla an tajlisa. Kalau kamu masuk masjid, sholatlah 2 rakaat sebelum kamu duduk. Lah kalau kebetulan kita masuk itu waktu terlarang, ya kita tunggu dulu. Kalau kita tahu saat itu waktu, contoh umpamanya siang hari, matahari di tengah, belum tergelincir. Lah kita jangan sholat dulu, ditunggu dulu. Atau ketika petang hari, matahari sedang tenggelam, mau tenggelam, kita nggak boleh sholat. Tunggu dulu sampai tenggelam betul. Atau ketika sehabis subuh, kita mau apalah itu, tunggu dulu matahari sampai muncul betul. Itu kita boleh sholat. Jadi kalau sudah muncul, itulah kita baru mengerjakan. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Yahya, semoga dapat dipahami dan terima kasih atas kebersamaannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp ini Ustadz. Ada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya memutuskan untuk tidak komunikasi dengan suami untuk menghindari pertengkaran. Jadinya keluarganya tidak harmonis. Bahkan suami membenci pada MTA karena baru saya yang mengaji. Mohon doa dan nasihatnya Ustadz. Ya, jadi tidak harus memutus komunikasi, tidak komunikasi. Komunikasikan yang lain dulu. Jadi kalau kita ini mengerti, oh suami saya belum senang dengan pengajian, ya saat itu kita nggak usah komunikasi, urusannya dengan pengajian dulu. Yang penting tidak menghalangi jenengan ngaji. Kalau tidak senang itu silahkan saja. Yang penting tidak menghalangi. Lah kemudian komunikasi yang lain kan banyak dilakukan. Bisa tentang masalah ekonomi, bisa tentang masalah anak, atau masalah-masalah yang harus diselesaikan dalam keluarga itu. Jadi jangan terus diam-diaman. Mudah-mudahan sambil didoakan suami mendapatkan hidayah. Memang hidayah itu bertahap. Maka kalau nanti suami sering diajak komunikasi, kemudian bisa melihat ibu perubahan akhlaknya, perubahan perilakunya setelah ngaji, nanti kan lama-lama berpikir, masa punya istri sebaik itu kok saya benci, yang saya benci apanya, kan gitu nanti akhirnya. Maka kalau nasihat agama itu untuk menjadi simpati, itu kan masih ada komunikasi dulu. Muhibban itu kan awalnya. Maka jangan membuat kita orang lain menjadi benci, tapi jadikanlah orang lain itu jadi simpati dengan perilaku yang sudah kita jalani karena mengamalkan hasil kaji. Insya Allah. Jangan terus tidak komunikasi, malah tidak baik. Komunikasikan ya, hal-hal yang dalam rumah tangga itu apa, dengan akhlak yang baik ya, dengan santun. Insya Allah nanti Allah akan berikan hidayah. Di samping itu juga kita mohonkan doa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada suami jenengan.
Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi nasihat dari Ustadz, semoga dapat menjadi pencerahan. Dan kita beralih ke penelpon lagi nih Ustadz yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Amar di Kebumen. Baik, Ibu, silahkan Ibu. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Mau tanya Pak, kemarin saya pernah dengar katanya itu amalan-amalan kita itu dalam 1 tahun itu akan disetorkan dalam bulan Sya'ban. Apakah itu emang ada hadisnya dan benar atau tidak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba diulang apa tadi? Jadi tadi pertanyaannya, amalan kita selama 1 tahun itu akan disetorkan pada bulan Sya'ban begitu? Iya, iya. Apakah ada hadis ataupun ayat yang menjelaskan? Iya, Ibu. Ya, jadi kalau cuman qila wa qala Ibu, jadi agama itu dengan dalil Ibu. Agama itu dengan dalil. Bukan qila wa qala katanya. Lah yang kita pahami, amalan kita ya kalau memang betul, insya Allah diterima oleh Allah. Tidak harus menunggu bulan Sya'ban. Selama ini kita belum pernah dengar itu, keterangan itu. Maka kalau kita masalah urusan agama, itu harus ada dalil yang mendasari. Maka kalau kita ini beramal, insya Allah amal kita akan langsung diterima Allah kalau memang amal kita diterima. Tentu amal yang diterima itu yaitu amal soleh. Kalau amal soleh itu amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah dan menurut tuntunan Rasulullah, itu insya Allah diterima. Ikhlas karena Allah namun tidak menurut sunnah, ya tidak akan diterima. Menurut sunnah namun tidak ikhlas, ya tidak akan diterima. Maka supaya amal kita itu diterima Allah kapan saja, itu kita lakukan harus ada 2 ini. Yang satu ikhlas karena Allah, yang kedua menurut tuntunan contoh Rasulullah, insya Allah diterima kapanpun itu. Itu menurut keterangan agama. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Amar di Kebumen. Dan kemudian kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp ini Ustadz mengenai sholat ini. Ini dari Bapak Yanu di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak saya jari kakinya dioperasi karena gula. Untuk sholat Bapak saya tidak bisa duduk dan sujud. Maka Bapak saya memakai kursi, tetapi Bapak saya tetap berdiri dan juga ruku. Hanya dalam sujud dan duduknya saja duduk di kursi. Apakah sholat Bapak saya sudah benar? Kata Bapak saya itu semaksimalnya. Terima kasih atas jawaban. Ya. Jadi Bapak ya, jadi kalau kita itu diperintahkan dalam agama kita itu, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi karena diperintahkan sesuatu itu kerjakan maksimal. Lah Bapak jenengan tadi sudah betul. Ketika sholat masih bisa berdiri, ruku masih bisa. Lah ketika sujud karena kakinya sakit habis operasi, tidak bisa duduk di kursi. Insya Allah itu maksimal beliau. Boleh itu, boleh, betul itu. Karena beliau sudah maksimal berusaha. Ketika berdiri bisa berdiri, karena bisa.
rukuk bisa rukuk, lah ketika sujud kakinya yang sakit, maka dengan duduk, dengan menundukkan kepala lebih rendah, itu mastata'tumnya. Jadi sudah betul itu. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Bapak Yanu, semoga dapat menjadi pencerahan. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, ada Bapak Lora Pundak dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang soleh yang benci kepada maksiat sampai dia mencaci, menghujat orang yang dianggap berbuat dosa di hadapan umum? Terima kasih. Ya. Jadi itu bukan cara yang benar. Taruhlah umpamanya mengerti orang maksiat bukan harus dengan celaan. Coba kita lihat ya, Allah itu memberikan nasihat pada Nabi Musa dan Harun menghadapi Fir'aun. Coba Fir'aun itu seperti apa, tapi diajari. Jadi untuk bicara dengan Fir'aun itu waqul lahuma qaulan layyinan, berkatalah pada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lain, itu kan lembut, bagaimanapun tidak dibenarkan. Maka tentunya mau'izatul hasanah itu bukan cara mencaci, bukan cara mencaci, tapi dengan cara menasihati. Itu kalau menurut Allah dalam Al-Quran gitu. Kita itu kan mengajak manusia kepada Allah itu bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Bukan dengan cacian, bukan dengan celaan, apalagi langsung di muka umum, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Maka jangan ditiru yang gitu itu. Kalau bisa diingatkan, karena itu tidak akan membawa hasil apa-apa, adalah justru akan mengundang antipati, mengundang kebencian, kontraproduktif. Kita mengajak pada kebaikan tapi dengan cara yang salah, itu tidak akan membawa keberhasilan apa-apa. Kita yakin dengan cara Allah dan Rasul itulah yang akan membawa pada keberhasilan dakwah. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Demikian tadi ya Bapak Lora, penjelasan dari Ustadz. Kemudian kita beralih kembali ini Ustadz di pertanyaan selanjutnya. Ini ada Ibu Titi di Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam suatu acara ada fenomena bahwa acara dimulai atau dibuka dengan membaca surah Al-Fatihah. Apakah hal tersebut boleh? Karena yang saya ketahui kan dibuka dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau setiap acara dimulai dengan Al-Fatihah, itu kami belum mengerti, dalilnya belum mengerti. Tapi kalau dengan basmalah, iya. Karena setiap sesuatu kita kan diajarkan kulu amrin tibalin la yubda bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au abta. Jadi sesuatu yang dipentingkan itu supaya dimulai dengan bismillah. Maka apa saja itu, kita kan diajarkan makan dengan bismillah. Pengajian setelah salam kita baca bismillah. Nanti diakhiri dengan membaca alhamdulillah, kan itu yang diajarkan. Karena dengan bismillah itu kita menyadari kita ini nggak punya kekuatan apa-apa kecuali hanya pertolongan Allah SWT. Itu makna bismillah. Maka dengan nama Allah, dengan mohon pertolongan pada Allah, saya melakukan ini, itu arti bismillah. Itu
Itu makna dari bi yang di situ ada bismillah kan gitu kalau dijabarkan. Begitu Ibu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian ya Ibu Titi. Kemudian kita masih ada waktu ya ini Ustadz, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya ini Ustadz. Ada Bapak Lastono di Purwodadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak Ustadz, daging kambing yang niatnya untuk akikoh tapi di luar hari ke-7 ini apakah halal untuk dikonsumsi? Terima kasih atas jawabannya. Ya, kalau nama akikoh itu mesti hari ke-7. Kalau diniatkan akikoh di luar hari ke-7, ya jangan dimakan. Jangan dimakan. Karena itu ibadah. Maka kalau di luar tuntunan, berarti kan linggoirillah itu termasuk. Maka kalau kita mendapati seperti itu, ya jangan dimakan. Kalau namanya akikoh itu hari yang ke-7 dari kelahiran. Begitu, semoga bisa dipahami. Baik, demikian tadi ya Bapak Lastono di Purwodadi. Dan sepertinya kita sudah di akhir perjumpaan ya ini Ustadz. Mungkin sebelum di akhirnya ada sedikit penekanan kembali untuk tema kita di pagi hari ini. Ya, saudaraku pemirsa dan pendengar dimanapun berada, jadi betapa pentingnya ya kita punya keluarga itu. Maka keluarga kita itu bukan hanya hidup bersama, namun mari kita hidup bersama dalam keimanan. Maka tentu dengan keimanan itu akan menjadi keluarga yang soleh, sehingga menjadi lingkungan yang soleh keluarga itu. Dan kita berharap kelak dikumpulkan setelah menghadap Allah dengan orang-orang yang abror. Mudah-mudahan keluarga kita juga termasuk menjadi hamba-hamba yang abror. Maka itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, perlu dibina, perlu dikelola. Maka mari sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, kita kelola keluarga kita itu, mudah-mudahan menjadi betul-betul menjadi keluarga yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Begitu, semoga kita bisa mengamalkan. Terima kasih. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas kebersamaan dan juga tausiah dan bimbingannya. Semoga sehat selalu dan di kesempatan berikutnya kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi ya perhelatan perjumpaan kita di acara Fajar Hidayah pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat memberi pembelajaran untuk kita, sehingga kita dapat menjadi insan yang lebih bertakwa. Dan kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.